Nyala kayak ini, nyala ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, boleh adik-adik sekalian pimpin kita untuk berdoa dulu. Satu orang. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita persiapkan dulu diri kita untuk belajar ya. Pertama, kita cek kebersihan dulu untuk di meja masing-masing. Yes, sudah bersih semua ya. Oke, ini siapkan alat tulisnya. Nah, sudah ada semua juga. Kali ini kita akan belajar menggunakan komputer ya. Jadi untuk alat tulisnya mungkin sedikit kita menggunakannya ya, karena kita berbasis digital hari ini. Oke, untuk lebih fokus lagi, saya ada punya permainan dulu ini ya, sebelum kita mulai belajar. Ingat ya kata-kata saya, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk sekali ya. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Oke ya. Kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya ulang lagi, kalau saya bilang selamat pagi, tepuk sekali. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuk 3 kali. Siap ya? Siap. Selamat pagi. Oke, bagus. Selamat siang. Selamat sore. Pagi. Nah, ini belum fokus berarti ini. Apa yang salah kira-kira? Oke. Lanjut, pokoknya sampai benar semua baru kita lanjut karena belum fokus berarti ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ada masih ya. Oke, lanjut. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Siang. Masih belum. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini mata pelajaran ya. Kan hal ini hal yang baru bagi kalian ya. Nah, sebelumnya kan belum ada KKA ini ya. Coding itu disingkat KKA, coding dan kecerdasan artifisial, atau biasa kita kenal dengan sebutan AI ya. Ada yang pernah dengar AI? Artificial Intelligence ya, itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Oke, lanjut. Nah, materi yang kita mau angkat hari ini adalah pemanfaatan perangkat kecerdasan artifisial untuk penyuntingan teks. Nah, kita ini lebih spesifik ya. Kalau KA ini kan banyak sekali. Tapi yang kita mau bahas hari ini adalah salah satu KA, yaitu fungsinya untuk menyunting teks atau memperbaiki ya teks yang tidak baku. Oke, kita lanjutkan. Nah, saat kalian menggunakan HP biasanya pernahkah saat mengetik pesan kalian diperbaiki otomatis pesannya? Nah, ini biasanya kan kalau kita aktifkan apa namanya tuh? Sarannya namanya ya. Nah, kita akan mau ketik boleh misalkan, baru kita ketik BO, dia sudah ada muncul tuh boleh. Jadi tinggal kita klik aja. Nah, itu adalah salah satu AI yang tertanam di dalam HP kita atau di keyboard ya, spesifiknya. Nah, kita lanjutkan. Nah, perbaiki otomatis. Oke, untuk diperbaiki otomatis ini, apakah kalian selalu memakai perbaikan itu
atau kadang-kadang juga tidak. Misalkan kan kita tidak sesuai kan, yang kita mau misalkan agak mirip-mirip. Misalkan kalau di sini, nah itu sengang. Ini kan contohnya sengang kan. Padahal sebetulnya apa ini? Kamu sengang nggak buat? Nah ini agak ya. Pokoknya kita tidak selamanya menggunakan perbaikan yang diberikan oleh AI kita atau di HP kita ya. Nah ini salah satu penggunaan AI yang sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa manfaatnya kita belajar ini? Nah, untuk membuat tugas sekolah misalkan ya. Ini kan kita menyunting teks. Nah dari teks yang kurang baku menggunakan bahasa keseharian. Nah ini tulisannya lebih bagus untuk tugas sekolah kita. Nggak mungkin kan tugas sekolah kita tulis di situ pakai bahasa daerah misalkan atau pakai bahasa gaul, gue di situ kan, nggak mungkin kan. Nah terus meningkatkan kemampuan menulis. Nah ini yang hobi menulis misalkan. Nah ini penting untuk mengetahui salah satu aplikasi AI ini atau KA ini. Kemudian untuk unggahan di media sosial misalkan kayak Pramuka atau PMR yang selalu update Instagramnya ya, itu kan tidak mungkin pakai bahasa yang kurang bagus. Nah inilah fungsinya penyuntingan teks ini bisa kalian pakai. Misalkan kalian buat dulu tulisannya, baru pakai aplikasi KA ini, apakah sudah sesuai atau belum. Nanti dia yang ngoreksi. Nah itulah fungsinya kita belajar hari ini ya, salah satunya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini boleh dibacakan dulu. Satu orang dari yang paling sebelah kiri, paling atas. Yuk, silakan satu orang. Peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat KA penyunting teks. Ya, selanjutnya yang lain lagi. Silakan. Oke, baca coba. Melalui kerja kelompok, peserta didik mampu menggunakan perangkat KA untuk menyunting paragraf sesuai kaidah Ejaan bahasa Indonesia ya. Oke, terakhir. Peserta didik mampu memberikan justifikasi terhadap hasil suntingan yang dilakukan, termasuk menerima atau menolak saran dari perangkat KA. Ya, jadi pertama kalian nanti harus mampu setelah belajar ini, kalian mampu mengidentifikasi, oh ini loh perangkat yang kita pakai untuk menyunting teks ya. Penyunting teks ini banyak ya, tapi yang kita praktekkan hari ini satu atau dua aja, tergantung waktunya nanti ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang silahkan duduk berkelompok. Kalian sudah duduk berkelompok. Nah, di komputer kalian itu coba dinyalakan dulu. Yang sudah nyala, ada 2 komputer ya, yang sudah saya. Nah, di sebelah salah satu komputernya ada LKPD ya. Jadi kerja kelompok di sini harus bagi rata ya. Ada yang tugasnya membuat LKPD, ada yang tugasnya mengoreksi tulisan, ada yang membuka aplikasi ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini aplikasi yang kita mau pakai ya. Hemingway Editor namanya. Hemingway Editor. Oke, kita sama-sama praktek ya. Coba silahkan dibuka komputernya yang sudah terhubung ke internet. Saya jelaskan proses untuk menggunakan Hemingway Editor. Oke, kita keluar dulu. Silahkan dibuka Chrome-nya. Sudah buka Chrome ya. Chrome itu yang ini. Dan pastikan sudah ada akunnya ya. Akun belajarnya. Ya, perwakilan aja enggak apa-apa. Satu komputer ya yang dikumpul. Kalau yang komputer sebelahnya mau coba-coba boleh ya. Tapi yang dikumpul nanti perwakilan aja satu komputer ya. Oke, sekarang silahkan ketikkan Hemingway. Nih, hemingwayapp.com. Nah ini dia.
Nah, aplikasi ini kalau dipakai berapa kali dia akan trial ya. Jadi saya nanti ganti dulu akun saya ini. Kalian harus login dulu di sini. Ada tulisan login kah? Ya, di sini. Bukan di situ. Buka aplikasinya dulu. Nah, itu yang di Aifa. Coba ini. Nah, login dulu. Nah, itu masukkan akun belajarnya atau pakai akun Gmail biasa juga bisa. Nah, kita login sama-sama begini ya prosesnya. Sudah buka semua? Harus login dulu, menu, buka menunya. Tuh, klik menu. Login, tuh paling bawah, login. Nah, berarti perwakilan ini yang dikumpul ya nanti ya. Nah, itu. Atau si anu sana. Kamu sudah login gitu? Sudah, oke. Yang itu yang dikumpul ini pakai belajar aja. Kamu ikut praktek aja. Sama Hananya juga ya. Oke. Yang ini yang sudah login mana? Sudah? Klik continue. Accept itu. Checklist dulu. Yang sudah login, nah ini sudah login, ini yang dikumpul berarti ya. Itu juga boleh. Berarti yang sudah ada yang login, ya save. Oke, sudah masuk. Oke, sama-sama praktek boleh, tapi yang dikumpul cuma satu ya. Yang sudah connect dengan akun belajar. Ini saya pinjam akunnya si Triayu. Triayu dipakai ke akunnya. Oh, enggak apa-apa. Saya pakai akun saya aja. Oke, kita sama-sama praktek nih, biar bisa cepat selesai. Oke, ini dia, rupanya enggak kelihatan tadi ya. Oke, sudah? Sekarang kalian buka ini dulu. Sebentar. Kalian ketikkan di Google ini. Saya lupa kasih link drive-nya tadi. Sebentar dulu. Ya, teksnya ada di sini ya. Silakan teman-teman adik-adik lihat semua. Sebentar. Nanti saya dulu. Nah, bisa kalian ketikkan manual ya. Ketikkan manual di. Nah, ini kelihatan ya. Coba ketikkan dulu ini. Di Chrome. Ya. Kalau kita pakai HP tadi bisa cepat ya, tapi ini karena kita mau LKPD-nya langsung jadi nanti, jadi pakai komputer aja dulu. Ketiknya mulai dari sini aja, dari ini. Nggak usah pakai ini. Langsung forms, GLE, YKN, ZM, dan seterusnya. Ya. Ini satu aja yang buka ya, karena ini LKPD-nya. Ya, satu komputer aja. Nanti yang lain melihat aja. Tapi boleh juga, yang penting jangan dikirim nanti ya. Buka aja semua. Yang dikirim cuma satu. Sorry. Gimana, sudah terbuka? Oke, enter aja, enter. Coba. Forms, GLE, YK, huruf besar Y-nya.
ketik sekali aja. Ya. Enter coba. G K N Z M J B J besar. Coba. Oke, masuk. Oke, silakan ketikkan nama kelompoknya yang sudah masuk ya. Diketiknya pakai koma aja. Misalkan Muhammad Saleh, koma. Karena dia nggak bisa di-enter ya. Terus Dinda, koma, dan seterusnya. Yang sudah terbuka ya. Sudah? Ada yang salah huruf kecil besarnya itu. Ya besar dia. Nih. Nih. Oke, silakan tulis nama kelompok. Pakai koma aja ya. Misalkan Iren, koma, Halifatul, koma. Sampai semua. Nggak usah nama panggilan aja lah. Y, K, N, Z, M. J-nya huruf besar, J-nya huruf besar. JB, J-nya. Ada yang salah itu, coba cek lagi. Ada yang huruf besar kecil nih. Coba dicek lagi. Nah, tulis nama kelompok ya. Nah, itu paragraf. Kelompok 1 yang mana? Kita sepakati dulu. Ini kelompok 1 berarti kamu teks 1. Terus kelompok 2 mana? Siapa yang mau kelompok 2? Berarti teks 2. Ini kelompok 3 berarti otomatis ya, teks 3. Cara milihnya begini. Oke. Silakan diisi nama kelompoknya. Terus tujuannya enggak perlu, langsung ke bawah aja. Nah, ini kalian pilih nih. Ada pilihannya situ. Paragraf pilih salah satu. Kelompok 1 pilih teks 1. Kelompok 2 pilih teks 2. Ya, di atas checklistnya itu. Nah, tulis dulu nama kelompok. Mana dia? Berarti ini diperbaiki nih. Nah, berarti ini yang kamu copy. Teks 1 ini copy semua. Tunggu teman yang belum ya. Nanti sama-sama kita. Enggak, caranya copy dulu, coba. Copy aja. Blok. Coba blok. Klik kiri, tahan, geser. Ya, boleh juga pakai itu. Pakai mouse saja, mouse. Klik kiri, tarik bawah. Oke. Klik kanan, copy. Berarti ini kelompok 2 tadi ya. Yaitu teks 2-nya. Sudah dipilih ya. Oh, kelompok 2 tulis namamu situ. Kelompok 2.2. Apa namanya? Khalifah, terus Putri Ayu, siapa lagi? Tulis semua. Nama panggilan aja. Biar singkat kan. Oke, sudah? Yang di sini sudah terbuka? Nah, berarti kalian copy teks 3-nya. Teks 3-nya enggak usah di-copy. Teks yang tulisan teks 3. Oke, itunya jadi copy. Oke, copy. Nah, kalau sudah di-copy semua, Ctrl C atau klik kanan copy. Masuk ke Hemingway tadi, ya. Masuk ke sini. Kalian kan banyak tulisan kan di sini kan? Nah, hapus saja tulisannya, blok baru hapus. Kalau saya ini sudah pernah saya pakai, makanya tidak ada tulisannya. Yang itu, yang tulisan banyak ini, ini blok aja semua ini. Ya. Yang mana yang sudah masuk? Oh, di sini. Bukanya harus di sini. Pakai tab baru ya. Ini juga dihapus. Ya, hapus semua. Kerjanya harus di sini ya, karena ini yang dikumpul. Oke, paste di sini yang tadi. Teks yang banyak, yang teks kelompok berapa tadi? 1 ya. Blok aja, blok. Blok semua. Kayak kamu sambil praktek enggak apa-apa, tapi enggak dikumpul kan. Nah, ini blok. Tapi kamu enggak punya teksnya ya. Kalau mau login ke tadi enggak apa-apa, ke anu tadi. Tapi yang dikumpul cuma 1. Oke, delete aja. Enggak apa-apa, sedikit-dikit, enggak harus semua. Nanti hapus lagi sisanya kan. Delete. Kasih mati. Oke, lanjut. Ini sudah. Ya, atasnya copy. Apa?
Nah, sekarang kalau sudah masuk, nanti saya praktek juga ya. Ini saya punya teks sendiri juga. Coba kita sama-sama praktekkan ya. Ayo perhatikan. Kita lanjut. OJT. Nah, ini kotek ini saya punya teks ini. Jadi saya copy, saya paste di sini. Nah, ini kan ada banyak warna ini. Coba perhatikan, ada warna apa ini? Nah, ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, cara dia ini mendeteksi tulisan-tulisan yang enggak baku ya. Contohnya nih kemarin. Kemarin kan harusnya kemarin kan? Yang betulnya. Nah, gue apa ini kan belum dideteknya nih. Jadi yang ada dulu silahkan diklik begini dia, yang warna hijau misalkan klik. Nah, maka kita klik kemarin. Nah, biar dia terganti. Coba klik. Coba diklik tulisannya. Anunya. Spasi. Ya, copy, paste dulu situ. Paste dulu tulisan yang tadi. Tab sebelumnya, oke. Teks 2. Nggak usah teksnya. Ya. Nah, terus dicek semua lah yang warna merah, diklik juga baru ganti. Nah, ini yang versi sudah bagusnya nanti kalian paste ke LKPD. Ya. Coba ini sudah jalan. Oke, lanjut yang warna merah lagi, apa kuning? Klik aja. Nah, itu yang bawa tuh, lain-lain. Warna yang sebelah kiri. Ya. Nah, itu boleh juga pakai itu. Coba setelah diperbaiki dilihat lagi, kalau masih kurang bagus sunting lagi. Pak, ini yang merah ini. Awalnya sih nah masih ya. Itu warna ini. Nih. Nah, enggak apa-apa biar dulu dia. Cocok enggak itu? Kalau enggak, Kita cuma main asli pakai bola plastik. kalau enggak ini lagi. Pokoknya sampai dia bagus. Nah, dia memperbaiki terus tuh. Yaitu yang warna oranye tuh. Enggak, tutup. Klik yang warna kuning. Ya itu kan masih ada teman-teman itu. Kamu sudah connect, sudah kan ini login kah? Coba klik menu. Enggak lain itu. Menu. Nah, belum login dulu. Ya, terkeluar dia mungkin. Nah, itu pakai yang itu aja. Nah, itu. Waduh, sandinya enggak tahu. Punya si Anu aja. Kalau coba sini, tahu kayak saya passwordnya. Oke, lanjut. Cancel. Oke, lanjut lagi yang hijau-hijau, klik. Pokoknya sampai tulisannya bagus. Ya, ini diklik terus ini. Nah, ini perbaiki. Ya, bagaimana? Kayak ini kan punya saya kemarin sore gue. Ini masih ada. Jadi suruh lagi dia perbaiki. Perbaiki lagi. Pakai get another suggestion. Kemarin sore gue masih. Coba sekarang kita pakai. Pakai ini juga bisa. Coba lihat ini. AI tools. Ini. Habis itu. Nah, ini pilih yang profesional mungkin ya. Nah, dia akan detek. Nah, ini baru dia betul. Jadi gue tadi sekarang sudah menjadi
saya. Ini yang originalnya yang sebelah kiri ya. Gue sama anak-anak, saya dan teman-teman. Nah, sudah bagus. Kalau sudah oke, kita ambil yang ini, use suggestion. Bisa diganti sebenarnya pakai bahasa Indonesia. Ini ya. Caranya begini. Kalau mau gantinya. User setting, coba saya cek dulu. Nah ini. Nah, American ini ganti Indonesia. Oh enggak ada yang Indonesia ya. Atau yang di atas ini bisa juga. Ini translate. Translate, pakai translate. Titik 3 di sini. Buka titik 3 terus translate Indonesia. Nih. Coba. Nah, sekarang dia pakai bahasa Indonesia menu-menunya nih. Coba dilihat. Ya kan? Coba. Bisa? Yang dikumpul yang mana? Yang ini. Ketik Heming, oh itu nah, Chrome sebelahnya, Chrome sebelah. Banyak yang terbuka tuh. Kasih besar ya. Bagaimana? Itu masih ada ngobrol tuh. Masih tidak bagus tuh. AI lagi coba, AI tools. Nah, pakai yang profesional. Nah, aku lapar banget masih ada itu. Get another suggestion itu. Ya. Nah, baru dia. Kalau sudah oke, klik yang warna pink. Nah, itu masih ada yang jelek berarti yang warna merah tuh. Klik. Nah, terus sudah oke, coba lihat. Bantu aku klik. Oke, kita ganti. Nah, coba cek lagi. Tadi cara kasih dia ke baku gimana? Iya, kita lihat warnanya yang pertama tadi kan. Kita paste teks. Habis itu dia ada warna hijau, ada warna kuning. Ya, klik aja warnanya. Sudah. Kalau sudah ya selesai berarti. Yang kasih baku kayak bapak tadi. Itu bagus sudah nih. Pakai AI. Itu nah, AI tools. Pakai yang profesional. More profesional, lebih profesional nih. Coba. Siapa tahu mau diganti lagi. Nah, sambil kamu cek lagi. Kalau misalkan tidak sesuai, klik yang ini lagi. Nah, kita ini bisa aja menerima, misalkan aplikasinya sudah tidak mau lagi, kita bisa aja mengoreksi. Jadi ini hanya alat bantu kita aja. Bukan kita bisa dipakai seutuhnya ya. Tapi sangat membantu. Bahasa Inggris gitu. Kok bisa bahasa Inggris ya? Coba itu. Translate full page. Oh lain. Titik 3 coba. Ini nih. Ya, ganti bahasanya. Nah, cari Indo ke bawah. Scroll aja ke bawah. Itu Indonesian. Di bawah ya itu. Nah, translate. Oke. Nah, jadi saya sudah kan gue atau aku tadi jadi sekarang berubah jadi saya. Gimana? Sudah bisa semua ya? Oke, sekarang hasilnya silahkan di copy lagi. Hasil yang sudah fix ya, yang sudah betul. Kalian copy dari Hemingway tadi. Masukkan ke LKPD.
Nah ini coba perhatikan ke bawah. Nah di sini paragraf hasil suntingan, pastenya di sini ya. Nah ini kan LKPD kalian, sorry. LKPD kalian kan ini. Nah ini kalian pastenya di sini, paragraf hasil suntingan. Paste di sini. Yang dari Hemingway tadi yang sudah diperbaiki. Ya itu kalian copy semua. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan minimal 2 perubahan signifikan yang kalian lakukan dan berikan alasannya. Sebutkan apakah perubahan itu murni saran dari Hemingway atau hasil diskusi dan pengetahuan EBI kelompokmu. Nah, apakah ini murni dari Hemingway aja atau ada kalian tambahkan, dijelaskan di situ. Nah, cara membandingkannya, lihat paragraf yang ini dengan teks yang di atasnya, coba lihat teksnya. Ke atas. Contohnya kelompok 2 misalkan. Kalian bandingkan hasil yang di sini sama teks 2. Nah, apa yang kira-kira yang berubah dari situ? Ya, pokoknya jelaskan minimal 2 atau lebih. Apa yang kalian rubah di situ? Ya, bisa dipahami kelompok berapa ini? Oh, masih belum ya, silakan. Minimal 2 tindakan atau perubahan ya signifikan yang kalian lakukan. Ya, dijelaskan apa perubahannya. Ya, itu minimal 2 ya, minimal 2. Terus, adakah sumbangsi kalian, maksudnya pikiran kalian selain menggunakan Hemingway tadi? Atau tidak ada sama sekali? Tidak apa-apa, dijelaskan aja. Kayak yang hadir kita hari ini 4, 7, 11 orang aja ya. Oke, tidak apa-apa, perwakilan kelompok aja. Karena memang ada kegiatan ya.
Yang mana? Ini Pak ini sudah selesai. Jadi Penggunaan kata yang lebih baku. Oke. Terus kata-katanya dapat mudah dipahami. Ya minimal 2 ya. Kalau sudah 2 ya sudah oke lah. jadi kirim nih. Jangan dulu. Nanti kita mau praktek satu lagi. Oke, jangan dikirim dulu ya. Nanti kita mau praktek lagi karena masih ada waktu. Kita mau bandingkan nanti hasil dengan aplikasi lain dengan Hemingway. Kita coba nanti pakai ChatGPT. ChatGPT sudah sering pakai ya? Sudah, pasti itu ya. Yang paling mudah dipakai yaitu ChatGPT. Nggak apa-apa, ulang aja. Terus saja. Nah itu kayak teman-teman ketawa-ketawa pakai 2 itu. Ganti semua itu. Ya. Nah enggak itu masih itu, tapi nantilah. Nah kalau sudah hitam semua, klik AI profesional. Oke. Baca dulu. Kalau sudah oke, mie-nya cukup enak meskipun porsinya sedikit. Nah, mengidamnya sudah betul tuh. Bisa. Tapi itulah kekurangannya. Dia cuma bisa dipakai berapa kali aja. Enggak, akun kita ini. Satu akun itu dia cuma pokoknya enggak sampai 10 kali lah. Dia sudah trial, minta bayar. Kalau yang mau full versi pakai ChatGPT aja dia. Tapi dia harus kita berikan perintah berkali-kali kalau ChatGPT. Nggak kayak tadi kan enak, ada yang hijau kita klik, ada warna kuning kita klik ya. Ya kita tunggu selesai semua dulu, baru kita praktek menggunakan aplikasi lain lagi. Karena waktunya masih ada ya. Mana kelompok 2 sudah? Nah, kita tunggu temannya kelompok 3, baru kita praktek aplikasi yang lain. Gimana kelompok 3? Oke sudah? Setelah itu copy ke LKPD ya. Ini hasil dari suntingan Hemingway, copy ke paste ke sini. Paragraf hasil suntingan di LKPD ya. Nanti setelah dikirim, nah ini otomatis masuk ke saya filenya ya. Nanti. Jadi ini LKPD versi digital namanya. Kalau kita kan biasanya tulis tangan. Nah kali ini kita full pakai perangkat, pakai komputer ya. Tapi kekurangannya harus menggunakan jaringan internet. Sementara di kelas kita belum ini ya, belum ada internetnya. Ya sementara kita di lab dulu. Kalau sudah semua kita coba pakai AI yang lain atau KA yang lain. Kecerdasan artifisial. Nah, di sini otomatis bisa saya cek nih siapa yang sudah selesai. Masuk ke komputer saya. Caranya paste yang tadi, yang tulisan masih amburadul tadi. Teks berapa? Teks 2 ya. Buka di LKPD. Itu yang sudah bagus. Cari yang masih tidak bagus. Nah, hasilnya ini coba kalian bandingkan sama yang pakai Hemingway tadi. Sudah semua kelompok 3 sudah? Oke, kita praktek ChatGPT ya.
Nggak usah dulu, biar aja dulu. Nggak apa-apa, biarkan aja, buka tab baru aja. Oke, sekarang kita, misalkan saya ambil teks 4 ya. Ini kita copy nih. Teks 4 saya copy. Nah, kita sekarang buka ChatGPT ya. Kalau ChatGPT ini kelebihannya bisa login, bisa juga enggak ya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia. Pastenya di sini. Coba. Paste teks yang belum disunting tadi ya. Habis itu enter aja. Habis itu kasih perintah ya. Kita kasih perintah di sini. Buatkan atau editkan atau ubah. Pokoknya kita kasih perintah dia pakai bahasa kita. Yang penting mudah dimengerti bahasanya. Ubah teks di atas. Coba kasih perintah dia. Ubah teks di atas menjadi paragraf yang baku. Sesuai ejaan bahasa Indonesia misalkan. Nah, begini, coba kasih perintah ini. Ubah teks di atas menjadi paragraf yang baku sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, coba enter. Maka dia akan memperbaiki otomatis teks yang di atas tadi. Nah, coba lihat ini. Dia sekali perintah aja langsung jadi, ya. Kemarin sore saya bersepeda bersama adik di jalan kampung. Kalau yang sebelumnya tadi, kemarin sore aku main sepeda sama adikku di jalan kampung. Nah, setelah kalian baca, ada yang kurang sesuai, perintah lagi, enggak apa-apa. Diperintah lagi, disuruh buat apa dia. Saya segera bangun lalu mendorong sepeda keluar dari got. Tangan saya sedikit terasa sakit tapi tidak terlalu parah. Nah, ini kalau saya lihat sudah bagus ya. Sekali perintah aja. Tapi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, kalian tambah perintah lagi. Misalkan perbaiki kata-kata yang tidak baku. Misalkan masih ada yang tidak baku. Kasih perintah lagi dia. Perbaiki kata-kata yang tidak baku. Persingkat kalimat yang tidak. Iya, coba. Perbaiki kata-kata yang tidak baku. Terus apa lagi? Persingkat kalimat yang terlalu panjang. Nah, jadi dia akan merangkum sendiri. Coba. Kalimat yang terlalu panjang. Oke, enter. Enter lagi. Enter. Nah, dia akan menyingkat terus kata yang tidak bakunya sudah diperbaiki. Intinya ChatGPT ini sesuai dengan prompt. Prompt itu artinya perintah yang kita berikan sama dia, ya. Itu namanya prompt. Gimana? Sudah? Ya, dilihat aja, bandingkan aja. Kalau mau pakai yang ini enggak apa-apa. Atau yang tadi aja, enggak masalah ya. Mana ada pertanyaan sejauh ini? Pembelajaran kita menggunakan aplikasi KA atau kecerdasan artifisial menggunakan Hemingway. Bapak, kalau dari Hemingway atau ChatGPT yang mana lebih akurat koreksinya? Ya, masing-masing kelebihan sih. Kalau yang lebih spesifik aplikasinya ya Hemingway kan, karena dia memang khusus. Nyala.
Dia khusus memang menyunting teks. Kalau ChatGPT ini luas, semua lini dia perbaiki. Mau tulisan kah, kita suruh buat foto kah, suruh buat video kah, dia bisa. ChatGPT ini luas dia. Ya. Tapi kalau penyunting teks kan khusus sunting teks saja dia. Ya. Nah, kalau yang ini ya butuh perintah banyak dia. Kita harus tahu pakai prompt. Nanti kita praktek prompt juga ya. Membuat aplikasi di bulan depan. Jadi kita ini 3 kali praktek ya. Yang pertama bulan ini, bulan depan kita buat aplikasi. Bulan depannya kita coding. Coding itu ya pakai bahasa Python nanti ya. Bukan Python ular ya. Lain. Python itu ini program. Nanti ada ular sawah lagi. Ular sawah, Python. Ya, kalau yang sudah merasa oke bisa disubmit atau kirim aja, enggak apa-apa. Yang mana? Oh, dijawab. Jelaskan apa tadi? Yang sudah merasa oke bisa dikirim. Ya, yang sudah bisa dikirim. Nanti saya cek di sini sudah masuk atau belum. Sudah saya kirim ke Bapak. Ya, nanti kita cek sini. Nah, berarti baru 1 orang yang kirim. Kelompoknya Iren, Halifatul, Felis, Amanda, Reditia. Nah, ini sudah terdeteksi langsung. Nah, setelah ini kita melakukan presentasi ya masing-masing kelompok. Bagaimana? Bisa? Kenapa dia? Enggak apa-apa, coba sebentar saya lihat. Kelompok berapa itu? Kelompok 2. Oh, belum masuk tuh. Jawab aja lagi. Oh, baru sudah terhapus ya. Yang sebelahnya kali. Coba lembar kerja yang sebelahnya. Waduh. Ya enggak apa-apa lah, masih banyak waktunya. Coba anu lagi. Masih terbuka kah Hemingway-nya tadi? Oh, masih aman. Nanti copy lagi ke sana, paste lagi. Nah, itu yang sudah diperbaiki paste, copy. Ya. Ayo, baru 1 kelompok yang terkirim nih, kelompok 3. Ya, enggak apa-apa, kerja dulu, masih banyak waktunya. Ya, sambil menunggu temannya, silakan bertanya. Bagi yang mau bertanya terkait AI ini atau kecerdasan artifisial ya. Boleh materi sekarang, boleh juga yang lain. Oke. Sudah dikirim? 3 jawaban sudah, kelompok 3. Ya. Simpan. Dari Kajana di sini. Teruskan sama aku dulu, Ren. Nah, jelaskan minimal 2
perubahan signifikan. Apa kira-kira? Cara membandingkannya, lihat teks yang di LKPD yang di atas sama yang sudah diperbaiki. Gimana kelompok ini, sudahkah? Mana Radit, sudahkah? Bisa juga di HP itu. Kau ini. Nah, coba-coba sendiri, bisa itu. Coba buka chat GPT. Wah, apa ini? Soalnya kau kirim fotomu situ. Di mana itu? Di mana? Oh. Puncak lavender. Ya, boleh silakan ditanya chat GPT-nya mau tanya tentang apa. Nah, sekarang ini sudah, kalau guru salah-salah bisa kalah ya. Tugas kalian itu tinggal ketaruh aja di situ. Nanti dia sendiri yang menjawab. Sekarang ini serba instan sudah. Tapi enggak boleh ini ya, apa namanya, ketergantungan. Itu sebagai alat bantu aja. Takut nanti kalian kuliah kebiasaan begitu, enggak ada kompetensinya. Ya. Itu bedanya generasi dulu sama sekarang yang betul-betul belajar ya. Kalau dulu yang belajar dia. Kalau sekarang ini ada AI. Tinggal suruh kerja tugas, selesai. Ya. Kita masih tunggu kelompok ini yang belum. Setelah itu kita presentasi. Masing-masing kelompok, nanti pertanyaan masing-masing kelompok disiapkan ya. Kita diskusi nih. Tentang aplikasi atau tugas yang ada di LKPD. Ya, nama kelompok ya. Kelompok 2. Namanya siapa aja, tulis. Nah, bagaimana cara menyiasatinya kalau seandainya kalian punya aplikasi ini, mau pakai terus ya. Tapi gratisan, ya pakai akun baru lagi, buat Gmail yang baru lagi. Untuk pakai ini ya. Jadi login ulang lagi di sini. Sudah terkirim? Oke. 4 jawaban ya. Kita cek dulu. Kelompoknya Iren, terus M. Saleh sama kelompok Khalifah. Oke, saya ekspor dulu ya. Nanti baru kita presentasi, biar ada bahan presentasinya. Seharusnya ini kita print ya. Tapi karena tidak siap printernya, kita langsung aja presentasi dengan melihat di slide aja. Oke, kita download dulu.
Gimana, sudah siap ke nih presentasi nih? Siap? Kalau belum, ya silakan bertanya apa yang belum dipahami. Kira-kira apa yang masih belum dipahami dari pelajaran kita dari awal tadi sampai sekarang? Paham ya? Jadi Pak, kalau misalnya Ya. filenya sudah habis di akun kita yang satu gitu kan Pak? Ya. Tapi kalau kita pakai akun yang lain masih bisa Pak? Masih bisa lagi dari awal lagi dia. Pokoknya kurang lebih berapa kali pakai ya. Pokoknya lebih 5 lah kalau tidak salah itu. Baru dia nanti minta bayar sudah. Jadi harus apa namanya? Ini lagi. Ganti akun baru lagi. Terbaca kan nih? Terbaca ya? Enggak. Kemarin terbaca Bapak. Biar ada bahan presentasi kalian nanti. Ntar dulu. Oke, kelompok siapa yang siap duluan? Iya kah? Ya, tinggal baca aja presentasinya, terus nanti pertanyaan dari masing-masing kelompok. Apakah itu tentang teknisnya kah atau yang lain boleh ditanyakan ya. Nanti kalau kelompok tidak sanggup kita jawab bersama-sama. Oke? Ya, kelompok berapa tadi? 2 katanya sudah siap nih. Kelompok 1. 1 kan? Iya, 1. Ayo kelompok 1. Bisa melihat di depan ya. Ya, maju ke depan. Ya, bisa di sebelah sini kali. Biar kelihatan di kamera. Ya. Siap. Ya, berbagi tugas ya. Siapa moderator, siapa yang jawab, siapa yang presentasi, boleh. Bisa kelihatan. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifatul Sadia. Saya Felicia Amelia. Saya Irana Daderate. Saya Muhammad Rizky. Saya Muhammad Rizky. Adapun berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari paragraf yang telah kami perbaiki menggunakan aplikasi AI. Ya, bagus. Untuk selanjutnya saya akan silakan kepada pemateri atas nama Felicia Amelia Hutani. Saya persilakan. Oke, sebentar ya. Yang sebelah kiri ini yang teks masih yang tidak bagus. Yang soalnya di sini yang sudah diperbaiki. Ini yang alasan perubahan tadi ya. Bisa dipahami ya? Ini soalnya, ini teks yang sudah diperbaiki. Ini yang apa namanya? Perubahannya tadi. Soal yang terakhir ya. Silakan. Ini yang di sebelah kiri ada paragraf yang masih ada perkataan yang sulit dimengerti. Ya, boleh dibaca dan nanti. kata-kata Baca yang ya. tidak baku maupun salah. Contohnya kemarin teman-temannya teman-teman angka 2. Nah, lalu di sini sudah diperbaiki. Jadi kemarin jadi kemarin, aku jadi saya, teman-teman jadi teman-teman.
kompleks jadi kompleks. Dan ada juga kata-kata yang diubah seperti main bola di lapangan dekat musola, bermain bola di lapangan dekat musola. Oke. Nah, adapun alasannya, saya silakan Kak Dua perubahan yang terjadi ya. Jelaskan dua perubahan, minimal dua perubahan yang terjadi dari yang teks pertama, terus teks yang hasil diperbaiki oleh Hemingway tadi, AI ya. Yang pertama, penggunaan kata yang lebih baku. Yang kedua, kata-katanya dapat mudah dipahami. Ya, kami menggunakan AI, namun kami juga menggunakan Oke. agar lebih cocok penggunaan kata-katanya. Ya, bagaimana untuk kelompok lain? Jadi mereka ini selain menggunakan Hemingway tadi, juga mereka memperhatikan saran ya dari masing-masing kelompok. Jadi ada keterlibatan dari otak manusia, bukan hanya mengandalkan AI aja. Oke, untuk masing-masing kelompok silakan. Jika ada pertanyaan, Ya. maka akan kami tampung dan jawab sesi pertanyaan. Ya, kita diskusikan. Di sini kita belajar sama-sama ya. Iya. Bukan berarti yang presentasi ini ya mereka lebih bisa. Kita sama-sama berdiskusi. Oke, silakan satu kelompok satu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, kelompok 3 silakan. Dari kelompok 2 mungkin? Ya, siapa yang duluan? Tidak ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, maka akan saya tutup. Oh, ini tadi ada. Tidak ada, Kak? Ya, apa tutuplah. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnanya Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, berikutnya. Ya. Kelompok siapa yang siap? Kelompok 2 atau kelompok 3 silakan. Yang siap. Iya, tinggal baca. Kelompok berapa yang mau maju? 3. Oke, kelompok 3 berarti. Nah ini. Silakan dibagi tugas per kelompoknya biar Ntar dulu kita kasih anu dulu. Oke, biar kelihatan. Nah, silakan mau dibaca di laptop bisa biar lebih kalau yang matanya kurang melihatnya. Oke, dibuka dulu, buka dulu. Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya. Bagi tugas, ada yang moderator. Ada yang presentasi. Ada yang menjawab. Silakan. Pagi. Ya, boleh baca. Pas jam istirahat, aku lapar banget. Jadi langsung cabut ke kantin. Aku pengen makan bakso, soalnya udah ngidam dari tadi pagi. Pas sampai sana ternyata baksonya udah habis. Yang ngantri banyak banget. Orang Jakarta kayaknya. Iya, banyak kata Pak nyasar. Nah, yang baca. Ya. Aku kecewa, akhirnya aku beli mie goreng sama SP aja. Mie-nya lumayan enak, tapi porsinya sedikit. Teman-temanku pada beli gorengan. Ada yang beli cilok, juga kita makan rame-rame sambil ngobrol. Pas mau bayar, aku kaget karena uangku ternyata kurang 1.000. Aku panik, takut ditanya sama ibu kantin. Untungnya si Dian datang
Dia meminjamkan aku 1.000 buat nambah. Aku langsung lega banget. Setelah makan, aku nyoba beli permen, tapi uangku benar-benar habis. Tinggal recehan 2.000 perak. Oh, 2.000. Sakit Pak. 200, oh ya, 200 perak. Akhirnya aku duduk sambil ngeliatin teman-temanku yang masih makan. Mereka pada godain aku, katanya aku tukang makan tapi nggak punya duit. Aku cuma ketawa aja walaupun malu. Oke, perbaikannya sekarang yang sudah diperbaiki, yang sebelah kanannya, tengah-tengah. Ya. Ada saat. Pada saat jam istirahat, aku merasa sangat lapar, jadi aku langsung pergi ke kantin. Aku ingin makan bakso karena sudah mengidamkannya sejak tadi pagi. Namun, sesampainya di sana ternyata bakso sudah habis karena antrinya sangat panjang. Aku merasa kecewa. Akhirnya aku membeli mie goreng dan es teh saja. Mie gorengnya cukup enak, tetapi porsinya sedikit. Teman-temanku ada yang membeli gorengan dan juga ada yang membeli cilok. Kami makan bersama sambil mengobrol. Ketika hendak membayar, aku terkejut karena uangku ternyata kurang 1.000 rupiah. Aku panik dan takut ditanya oleh ibu kantin. Untungnya dia datang dan meminjamkan aku 1.000 rupiah untuk menutupi kekuranganku. Aku merasa sangat lega. Setelah makan, aku mencoba membeli permen. Tetapi uangku benar-benar habis. Aku hanya tersisa uang receh sebesar 200 rupiah. Akhirnya aku duduk sambil melihat teman-teman yang masih makan. Mereka menggoda aku. Katanya aku tukang makan, tetapi tidak punya uang. Aku hanya tertawa meskipun sebenarnya merasa malu. Naya. Yang ini. Salah itu. Pertanyaan yang berikutnya. Kata meminjam diubah menjadi meminjamkan. Oke. Meminjamin merupakan bentuk tidak baku dari meminjam. Pengguna kata baku sangat penting dalam teks narasi formal atau bentuk keperluan akademik agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di bawahnya Ya, baca aja, nggak apa-apa. baca aja Pak. Perubahan ini merupakan hasil dari diskusi dan pengetahuan EBI kelompok. Ejaan bahasa Indonesia, ya. Lanjut. Anyway tidak dapat menjadi bentuk kata tidak baku dalam bahasa Indonesia, sehingga koreksi ini datang dari pemahaman terhadap struktur kata dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Jika ingin ada Jika ada pertanyaan Oke, kelompok lain, 1 dan 2 silakan. oke kali satu silakan berbicara. Ya. Saya ingin bertanya, kira-kira penggunaan kata mengobrol itu bahasa baku atau tidak? Mengobrol. Nah, bagaimana untuk kelompok ini, ada pertanyaan dari kelompok 1 atau saran? Ngobrol ya, mengobrol. Nah, bagaimana untuk menurut kelompok 3? Yang tidak, yang lebih baku adalah kata berbincang. Nah, berarti untuk di sini kan bisa kita lihat ya, ternyata AI ini juga masih memiliki sedikit kekurangan. Kita harus juga teliti ya. Nah, ini salah satu peran kita sebagai manusia, ya harus mengecek kembali ya, memperbaiki yang kurang. Misalkan aplikasi tidak mampu menjangkaunya ya. Oke, berikutnya lagi ada. Oke, kalau tidak ada silakan diakhiri. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 2 ya.
silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oh, sebentar. Terakhir ya, filmnya. Oke. Selamat pagi, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Kasih Fitriani. Saya Halifah Nur Aulia. Saya Tri Kutrianti. Saya akan menyerahkan ke pemateri. Melalui paragraf bagian kanan ini merupakan paragraf yang belum diubah. Jadi di sini kita bisa melihat dari contoh paragraf yang akan saya baca. Tadi pagi aku kesiangan parah. Alarm HP bunyi jam 5, tapi aku malas banget bangun. Aku pencet snooze terus balik tidur. Pas melek lagi udah jam 7 lewat. Dari kalimat tersebut itu belum diubah menggunakan Hack Me Way. Ketika sudah diubah Hack Me Way seperti paragraf yang di sebelah kiri ini, contohnya pagi ini saya agak kesiangan. Alarm ponsel saya berbunyi jam 5 pagi. Saya terus menekan tombol tunda, lalu kembali tidur. Ketika akhirnya saya bangun, waktu sudah lewat pukul 7. Dari kalimat tersebut, kita sudah jelas melihat perbedaan yang dari mana kata-kata baku dan ketika diubah, kata-kata non baku diubah menjadi kata baku. Kemudian saya persilakan teman saya untuk menyebutkan perbedaan dari kedua paragraf tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Perhatikan. Nah, perbedaannya itu dari tata bahasanya. Sebelum menggunakan Hemingway, tata bahasa sebelumnya adalah yang non baku. Nah, setelah kami menggunakan Hemingway, kata-kata yang sebelumnya menjadi baku dan mudah dipahami dan juga lebih ringkas, jadi nggak terlalu bertele-tele. Nah, yang kedua tuh tata huruf kapital, titik, dan komanya. Sebelumnya tanda-tanda itu tidak teratur, acak-acakan. Setelah kami pakai aplikasi Hemingway, semuanya teratur. Perubahan tersebut murni dari saran Hemingway. Baiklah, jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Bagi kelompok yang mau bertanya, kelompok 1 dan kelompok 3. Gimana tanggapan kalian terhadap aplikasi Hemingway ini ataupun yang lain ya? Bebas bertanya. Ada mau bertanya atau saran atau pernyataan? Silakan kita berdiskusi. Bertanya selain kan tadi kan kita makanya kan Hemingway dan ChatGPT. Ya. Kira-kira apakah ada alternatif lain selain Hemingway dan ChatGPT? Ada ya, banyak sekalinya. Ada namanya Grammarly ya. Ada Gemini. Ya, nanti kita pelajari lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya. Jadi kita ini untuk sementara kita matematika tingkat lanjut kita ganti dulu dengan belajar coding dan kecerdasan artifisial. 1/10 berapa? Ini menurut saya kalau untuk penyunting teks 9. Ya, memang ini lebih bagus. Kalau yang lain itu agak ribet dia memakainya ya. Karena kalau Ya. GPT Gemini itu perlu berapa kali perintah Ya, betul. sesuai keinginan kita. Ya, betul. Jadi dia prompt-nya berkali-kali ya. Yang kita perintah itu namanya prompt. Itu istilahnya prompt atau kata kunci ya. Nah, baik untuk kelompok ini ada lagi yang lain? Oke, silakan ditutup. Baiklah. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, itulah tadi penampilan dari 3 kelompok ya. Kita hanya sedikit ini karena siswa lain memiliki kegiatan yang lain ya, yang tidak bisa ditunda juga.
Nah, sekarang kita berdasarkan hasil dari presentasi 3 kelompok ya. Nah, secara keseluruhan ini bagaimana tanggapan kan kita refleksi ya. Kita kembali ke slide dulu. Nah, sekarang kita refleksi. Nah, sini saya mau tanya dulu ini. Yang pertama, refleksi ini ada berbagai macam ya. Yang pertama kita terkait refleksi peristiwa dulu. Ya. Jadi, setelah mempelajari ini, apa yang kalian dapat? Nah, bisa perwakilan 1 atau 2 orang ya. Setelah kita belajar hari ini dari pagi tadi sampai sekarang, peristiwa apa aja yang kalian lalui ini? Bisa kalian jelaskan? Nah, ini bagian dari refleksi kita di akhir pembelajaran ini. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Saya mengetahui Iya, boleh. AI yang bisa cepat untuk menyunting teks yang benar, Ya. Pak, yang tadi, Yang tadi yang ya. lebih dari ChatGPT. Ya. Nah, ini dari Triayu ya. Jadi setelah belajar hari ini, kita mengetahui aplikasi penyunting teks, salah satunya adalah apa tadi? Hemingway. Ini kan salah satu aja ya, tapi yang lain nanti banyak, ada Grammarly, bisa pakai Gemini juga, bisa pakai ChatGPT seperti tadi. Ya, sebentar lagi, sebentar. 15 menit. Ya, oke, berikutnya. Kalau refleksi dari saya, Ya. meskipun saat ini kita memiliki AI untuk mempermudah, namun AI juga masih memiliki banyak kurangnya. Itu saja. Oke, baik, bagus sekali ya. Jadi kita tidak sepenuhnya harus percaya atau langsung ambil aja. Seperti ngerjakan tugas, kalian langsung paste pertanyaan di ChatGPT, langsung jawabannya langsung kalian ambil. Nah, itu jangan seperti itu. Maksudnya ini sebagai asisten aja. Ya. Yang sempurna itu adalah manusia, karena AI ini tidak punya perasaan ya. Dia robot. Ya, tidak ada hatinya, tidak ada rasanya ya. Jadi dia apa yang diperintah ya menjawab. Nah, kalaupun tidak ada dalam, ini kan data ya, ChatGPT ini kan data. Jadi yang tidak ada dalam datanya maka dia akan ngawur menjawab. Nah, misalkan kalian tanya aja tentang, ya kalau sekatak kan mungkin sudah ditahu. Misalkan kalian tanyakan yang tidak pernah orang posting di media atau tidak pernah posting di Google, maka dia akan menjawab ngawur ya, karena tidak ada datanya. Tapi kalau kalian tanya tentang desa sekatak ini mungkin sudah bisa menjawab, karena banyak juga postingan dari yang lain, kayak orang update status, itu kan langsung masuk ke dalam datanya ya, tentang sekatak ini ada apa aja di dalamnya. Nah, misal seperti itu. Nah, tadi sudah refleksi peristiwa. Nah, sekarang perasaan nih. Nah, bagaimana? Satu orang lah ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Nah, senang terpaksa atau senang betul kah? Ya, jadi setelah ini kita lebih, bukan itu, lebih apa namanya, kita mau buat aplikasi nanti setelah ini. Ini bulan depan ya. Ini kan kita baru menyunting teks saja. Nanti kita mau buat game atau mau buat aplikasi, terserah kalian pilih yang mana. Nah, ini lebih menantang lagi ya. Coba tadi seandainya kita bisa sendiri-sendiri lebih enak ya. Hanya karena kekurangan jaringan internet, ya kita 2 PC aja yang kita nyalakan masing-masing kelompok ya. Nah, harusnya ini kita bisa maksimalkan ini, jadi masing-masing bisa menguasai. Nah, nanti kita mau buat itu ya. Nah, pertemuan berikutnya lagi
lebih ini lagi, kita mau belajar ular tadi ya, Python ya. Nah itu bulan berikutnya lagi kita mau buat program sederhana. Nah, oke, itu tadi ya refleksi kita. Alhamdulillah setelah belajar ini semuanya tertarik dan senang ya. Oke, terima kasih atas waktunya, karena ini sebenarnya adalah jam mata pelajaran lain sudah ya. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari masing-masing kelas. Hari ini kita sudah belajar ChatGPT dan yang pastinya Hemingway ya. ChatGPT cuma ini, kalian sudah biasa ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, oke, sebelumnya untuk pertemuan berikutnya kita memperdalam lagi ya. Minggu depan kita pertemuan lagi di jam matematika tingkat lanjut ya, kita pakai sementara untuk lebih memperdalam AI. Bulan depan baru kita praktek yang saya bilang tadi, menggunakan prompt untuk membuat aplikasi ya. Apakah kita mau buat game nanti atau buat media pembelajaran berbasis interaktif ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri ya, salah satu pimpin kita untuk berdoa. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kalian mengikuti kelas coding dan kecerdasan artifisial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Allah. Siap-siap. Kursinya dikasih masuk ya.